Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kali ini akan membawakan sebuah topik yaitu etika, moral, dan akhlak perspektif Islam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yaitu ada Muhammad Iqbal, Miftahul Jannah, Tasya Astia, Rapatiwa Soekarna, dan saya sendiri yaitu Muhammad Tariq Anam. Sebelumnya mari kita ketahui dulu apa aja sih yang bakal kita pelajari kali ini. Yang pertama ada konsep yang berisi penjelasan konsep etika, moral, dan akhlak secara etimologis dan pendapat ulama. Yang kedua ada sufisme atau model akhlak Islam, yang berisi definisi sufisme dalam perspektif Islam. Yang ketiga ada makom, makomat, dan hal, yaitu penjelasan perbedaan makom dan hal serta perbedaan struktur makomat dan hal. Yang keempat ada tradisi tarekat dalam sufisme, berisi penjelasan tradisi menurut Abd al-Wahhab Sya'rani dan penerapannya di Indonesia. Yang pertama ada konsep etika, moral, dan akhlak. Sebelum kita masuk, pasti kita masih bertanya, apa sebenarnya etika, moral, dan akhlak? Di sini telah disediakan perbedaan antara etika, moral, dan akhlak menurut Quraish Hijab. Yang pertama ada etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Lalu moral merupakan ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah akhlak, yaitu budi pekerti, kelakuan, atau kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, dan berdisiplin. Secara etimologis, etika adalah sistem prinsip moral yang merupakan cabang ilmu filsafat. Sementara moral lebih tertuju pada prinsip tentang benar dan salah, baik dan buruk. Menurut Hans Wern, etika dalam bahasa Arab disebut al-akhlak. Yang keduanya berkaitan dengan tingkah laku. Namun, akhlak lebih mengarah kepada budi pekerti yang bersifat aplikatif. Sementara etika adalah landasan filosofi tentang ilmu baik dan buruk. Konsep ketiganya pada dasarnya sama, yaitu tentang perilaku manusia, baik dan buruk. Dan secara fitrah, manusia cenderung pada perilaku baik. Namun dalam diri manusia juga berpotensi untuk berbuat buruk. Nafsu ciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk menampung manusia berbuat kebaikan dan juga keburukan. Dalam Quran surat Asyam ayat 7-8 yang artinya demi jiwa, nafs, serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia dapat menangkap makna baik dan buruk dan mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan melalui nafsu. Yang kedua, isyarat bahwa potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatif. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk memelihara kesucian nafsu. Lalu dalam Quran surat Asyam ayat 9-10 yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ayat tersebut memiliki beberapa penjelasan. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah memiliki potensi yang besar untuk meraih kebaikan dengan pengilhaman kebajikan pada dirinya sendiri. Yang kedua, keburukan yang dilakukan oleh manusia semata-mata adalah ulah manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, Allah telah memberikan potensi baik dan buruk, dan manusia diberi kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Namun manusia sendiri yang memendam potensi itu sehingga terjerumus dalam keburukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sufisme sebagai model akhlak Islam.
Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Torik tentang pengertian akhlak ya. Mungkin saya review sedikit. Jadi akhlak menurut Imam Ghazali adalah kondisi kejiwaan yang atas dasarnya lahir kegiatan yang dilakukan dengan mudah tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Lalu, praktek sufisme dalam tradisi Islam menjadi model akhlak Islami yang mengajarkan para salik atau perjalanan spiritual untuk melatih diri dengan karakter-karakter kebaikan sehingga menjadi kebiasaan. Proses inilah yang disebut dengan suluk atau jalan dan pelakunya disebut salik atau pejalan. Selanjutnya terdapat karakter-karakter keluhuran yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam tradisi tasawuf atau sufisme. Yang pertama ada makomat yang berarti tahapan-tahapan. Yang kedua ada ahwal yang berarti state dalam bahasa Inggris. Yang ketiga ada itihad yang berarti unity atau kesatuan. Yang keempat ada wahdat al-wujud yang berarti kesatuan wujud. Yang kelima ada wahdat al-syuhud yang berarti kesatuan penyaksian. Yang keenam ada wahdat al-din yang berarti kesatuan agama. Dan masih banyak lagi karakter-karakter keluhurannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara makom dan hal. Jadi makomat itu merupakan konsep dalam ilmu tasawuf yang digunakan oleh peserta tasawuf atau al-mutasawif untuk mengukur keberadaan tingkat spiritualnya dari satu makom kepada makom yang lebih tinggi tingkatannya. Istilah makomat dan ahwal tidak pernah ditemukan dalam kegiatan tasawuf pada masa sufi, salaf, tetapi inti ajarannya sudah diamalkan oleh sufi sahabat sejak masa Rasulullah. Istilah tersebut baru dikenal namanya pada masa perkembangan tasawuf abad ketiga Hijriyah yang sebagian ahli tasawuf mengatakan bahwa istilah itu mulai dipopulerkan oleh Du al-Nun al-Misri. Nah, jadi istilah makom, jamaknya itu makomat, itu artinya kedudukan seorang jalan spiritual di hadapan Allah yang diperoleh melalui kerja keras atau mujahadah dan latihan-latihan kerohanian atau riyadhah sehingga mencapai keluhuran budi pekerti atau adab. Lalu istilah hal jamaknya yaitu ahwal berarti suasana atau keadaan yang menyelimuti kalbu yang diciptakan sebagai hak prerogatif Allah dalam hati manusia tanpa sang sufi mampu menolak keadaan itu apabila datang atau mempertahankannya apabila pergi. Lalu menurut Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi, makom adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah dari hasil ibadah, mujahadah atau perjuangan spiritual, riyadhah atau latihan spiritual, dan konsentrasi diri untuk mencurahkan segala-galanya hanya untuk Allah. Sedangkan hal adalah suatu dari kejernihan zikir yang bertempat dalam hati. Lalu ada juga pendapat dari Al-Junaid. Jadi menurut Al-Junaid, hal ialah sesuatu yang terjadi secara mendadak yang bertempat pada hati nurani dan tidak bisa lama atau terus-menerus. Hal tidak bisa diperoleh lewat cara perjuangan spiritual, ibadah, pelatihan spiritual sebagaimana biasa dilakukan dalam makomat. Contoh dari hal adalah muraqabah, qurbah, mahabbah, khauf, raja syauk, uns, tumak ninah, musyahadah, yakin, dan lain-lain. Lalu ada juga pendapat dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah, makam itu diperoleh atas usaha manusia, sedangkan hal diperoleh sebagai anugerah dari Allah. Jadi setelah kita mengetahui pengertian makom dan hal menurut berbagai tokoh, dapat disimpulkan bahwa pengertian makom yaitu adalah tingkatan yang diperoleh seorang salik atau murid atau sufi melalui mujahadah melawan hawa nafsu dan riyadhah dengan amalan-amalan. Sedangkan hal merupakan kondisi atau keadaan spiritual seseorang karena karunia Allah.
Oke, baik. Pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu perbedaan struktur makomat dalam hal tradisi tasawuf. Di kalangan kaum sufi urutan makom ini berbeda-beda. Namun sebagian dari mereka merumuskan makom dengan secara sederhana seperti rangkaian qiraah sebagai berikut. Tanpa qanaah, tawakal tidak akan tercapai. Kemudian urutan selanjutnya yaitu tanpa tawakal, taslim tidak akan ada. Kemudian selanjutnya ada tanpa tobat, inabah tidak akan ada. Dan yang terakhir ada tanpa warok, zuhud tidak akan ada. Nah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam tata urutan makom itu bukan berarti salik atau artinya penempuh jalan rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu meninggalkan makom yang telah dilewatinya dan berpindah ke makom kedua seperti posisi-posisi perjalanan indrawi. Nah, kemudian begitu juga dengan taubat merupakan makom pertama dan juga merupakan makom terakhir. Bahkan dalam setiap makom tertentu ada taubat. Karena itulah Allah menjadikan taubat sebagai makom terakhir yang istimewa. Nah, menurut Al-Kalabazi menyebutkan adanya 10 makom atau dalam hal ini mungkin dapat dianalogikan sebagai stasiun yang harus dilalui oleh perjalanan spiritual. Yaitu ada al-zuhud atau tobat, kemudian ada al-taqwa atau takwa. Nah, al-zuhud, terus al-sober, al-faqar, al-tawadu, atau al-tawakal, al-ridho, al-mahabbah, dan al-ma'rifah. Kemudian Imam Ghazali juga menyebutkan lebih sedikit stasiun tapi juga yang terdiri dari al-taubah, tobat, kemudian al-sober, sabar, al-faqar, kemiskinan, at-tawakal, al-mahabbah, al-ma'rifah, dan al-ridho. Kemudian Abu Nasr as-Sarat at-Tusi dalam kitab Al-Lumah menyebutkan 7 kedudukan spiritual atau makomat dalam 10 kondisi spiritual al-ahwal. Nah, 7 makomat itu apa sih isinya? Yaitu tobat, waro, zuhud, kefakiran, sifat-sifat fakir atau miskin, sabar, tawakal, dan ridho. Nah, kalau al-ahwal itu ada apa aja? Yaitu muraqabah, qurbah, mahabbah atau cinta, khauf atau takut, raja atau harapan, syauq atau kerinduan, uns atau sukacita, tumaninah ketenangan, musyahadah atau kehadiran terakhir yaitu yakin atau keyakinan sejati. Nah, kesimpulan dari perbedaan struktur makom dan hal tersebut yaitu praktik sufisme atau tasawuf merupakan bentuk pengalaman akhlak Islam yang dilatih melalui jalan suluk. Maka para pejalan spiritual ini disebut dengan sholik. Nah, tradisi sufisme itu telah berkembang di beberapa negara termasuk Indonesia dengan munculnya banyak aliran tarekat seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Dasyukiyah, Syatariyah, dan lain sebagainya. Tradisi sufisme atau tasawuf telah berhasil membentuk akhlak Islami dalam diri pejalan spiritual atau yang kita dapat sebut salih. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tradisi tarekat dalam sufisme. Nah, Louis Makhluf dalam Wawasan Hernawan menjelaskan istilah tarekat berasal dari bahasa Arab yang tarekat jamaknya itu tarik. Secara harfiah berarti itu jalan atau metodologi. Nah, Jan Louis Mihon atau dalam Ahmad Hulul Fatah menjelaskan tarekat secara istilah berarti yang pertama yaitu pengembaraan mistik pada umumnya, yaitu gabungan seluruh ajaran dalam aturan praktis yang diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan pengalaman guru spiritual. Kemudian yang kedua yaitu persaudaraan sufi yang biasanya dinamai sesuai dengan nama pendirinya. Kemudian Abdul Al-Wahhab Asy'aroni dalam Agus Riyadi menjelaskan tarekat yang pada awalnya dimaksudkan sebagai metode, cara, dan jalan yang ditempuh oleh seorang sufi menuju pencapaian spiritual tertinggi, pensucian diri atau jiwa, yaitu dalam bentuk intensifikasi dzikrullah, berkembang secara sosiologi menjadi sebuah institusi sosial keagamaan yang memiliki ikatan keanggotaan yang sangat kuat.
Apa sih esensi dari institusi dan manajerial? Nah, esensi dari institusi tersebut dapat merupakan interaksi antara guru dan murid, interaksi antar murid dengan anggota tarekat, dan norma-norma atau kaedah kehidupan religius yang melandasi pola persahabatan di antara mereka. Kemudian secara manajerial, tarekat adalah suatu organisasi dengan pola dinamika dan otoritas yang top down yang sangat bergantung pada kepemimpinan mursyid tarekat. Nah, tarekat di Indonesia itu ada apa aja sih? Nah, di wadah tarekat di Indonesia itu ada namanya wadah tarekat Muktabarah yang diakui kebenarannya yang dinaungi oleh NU atau Nahdlatul Ulama dalam organisasi At-Tariqiyah Al-Muktabarah An-Nadiyah yang berdiri secara resmi pada bulan Rajab tahun 1399 Hijriah. Organisasi ini mengakui 43 aliran tarekat yang muktabarah atau diakui kebenarannya menurut NU yang boleh diikuti yaitu Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Qaidiyah, wa Naqsyabandiyah dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya akan meringkas apa itu tradisi tarekat. Jadi tradisi tarekat sebagai institusi spiritual di mana seorang pejalan spiritual atau solik dapat belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan guru spiritual atau kita dapat menyebut sebagai mursyid. Setiap tarekat memiliki tradisi, metode, dan materi yang berbeda-beda untuk diamalkan. Misalnya tarekat Qadariyah dikenal dengan zikir jahar, keras. Sedangkan tarekat Naqsyabandiyah dikenal sebagai zikir syir atau pelan, atau bahkan di dalam hati, begitu. Kemudian, setiap tarekat biasanya memiliki panduan zikir masing-masing. Pendidikan akhlak dalam tradisi tarekat atau tradisi sufisme dalam hal ini tarekat lebih mementingkan pada perbaikan kondisi spiritual solik dengan bimbingan guru spiritual atau mursyid dengan jalan suluk yang yaitu mempraktikkan secara langsung amalan-amalan kebaikan yaitu seperti doa, zikir dan ibadah sunnah. Terima kasih.